Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fernandi Abi Wijaya dengan NIM C1C020067. Di sini akan menjelaskan materi tentang penyusunan hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan, dan saran dari eh, proposal dengan mata kuliah metodologi penelitian. Oke, kita next. Nah, di sini kita akan membahas beberapa pokok bahasan. Yang pertama itu kita akan membahas definisi penyusunan dari hasil penelitian, kemudian ada definisi dari bahasa. Jadi tadi kita akan bahas ada tiga. Yang pertama itu definisi dari penyusunan hasil penelitian, kemudian definisi dari pembahasan, dan terakhir itu ada definisi dari kesimpulan dan saran. Kita pertama kita masuk ke definisi penyusunan hasil penelitian. Nah, adapun definisinya, jadi laporan penelitian itu merupakan uraian tentang hal-hal yang berkaitan dengan proses kegiatan penelitian. Dengan demikian, isi laporan penelitian bukan hanya tentang langkah-langkah yang telah dilalui oleh peneliti saja, tapi juga latar belakang permasalahan, kerangka pikir, dukungan teori, dan lain sebagainya yang bersifat memperkuat makna penelitian yang dilakukan. Nah, itu tadi definisi singkat yang saya jelaskan tentang penyusunan hasil penelitian. Kita next. Nah, kita masuk ke di sini ada variasi satu, variasi dua. Jadi di sini model-model tentang eh, untuk variasi dari kerangka sesuai dengan ketentuan dari lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan penelitian. Adapun yang pertama ini ada model pertama. Model pertama ini model yang paling banyak digunakan oleh para mahasiswa penyusun skripsi atau tesis. Untuk skripsi, tesis ataupun disertasi kadang-kadang kerangkanya sama. Untuk model pertama ini masih terdapat beberapa variasi. Nah, bisa dilihat variasi pertama itu terdiri dari bab satunya pendahuluan, bab dua penyusunan kerangka teori dan pengajuan hipotesis, bab tiga ada metodologi penelitian, bab empat laporan penelitian, dan bab lima yang terakhir itu kesimpulan dan saran. Adapun variasi kedua itu perbedaannya lumayan. Ada dari bab satu itu pendahuluan sama, kemudian bab dua landasan teori, bab tiga landasan fakta, bab empat itu persiapan dan pelaksanaan penelitian, bab lima hasil-hasil dari penelitian, dan tambahan ini sampai bab 6 yaitu kesimpulan, diskusi, implikasi, dan saran. Nah, selanjutnya ini ada model kedua. Jadi laporan penelitian yang wujudnya tidak seluas dan sekomprehensif skripsi, tesis, ataupun disertasi. Misalnya laporan penelitian pesanan bagi para dosen yang diselenggarakan oleh pusat ataupun balai penelitian di universitas. Adapun bentuknya yang pertama di sini dari bab satu pendahuluan, termuat juga di bagian ini ada kajian pustaka dan kerangka pikir. Kemudian bab 2 cara penelitian, bab 3 hasil dan analisis penelitian, dan bab 4 kesimpulan saran. Nah, di sini terdapat lebih sedikit bab sampai bab 4 saja. Nah, kemudian kita masuk ke sistematika dari laporan penelitian. Inti dari laporan penelitian ada tiga bagian, yaitu bagian pembukaan, bagian isi, dan bagian penutup. Secara lengkap, sistematika laporan penelitian adalah bisa dilihat di layar. Di sini sistematika yang ada pada laporan penelitian secara lebih detailnya. Kita next. Kita masuk ke pokok pembahasan kedua, yaitu definisi dari pembahasan. Nah, yang pertama itu pembahasan dalam penelitian kuantitatif. Jadi setelah hasil penelitian kita sajikan, tugas seorang peneliti berikutnya adalah melakukan pembahasan. Oke, kita next saja, bisa dibaca. Kemudian kita masuk ke yang kedua, itu ada tujuan pembahasan dari hasil penelitian. Jadi pembahasan ini yaitu untuk menyimpulkan atau meringkas, pembahasan untuk menginterpretasi, atau mengaitkan kesesuaian temuan penelitian dengan prediksi teori. Kita next saja, masuk ke materi ketiga.
yaitu definisi dari kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan penelitian yaitu pernyataan singkat tentang hasil analisis deskripsi dan pembahasan tentang hasil pengetesan hipotesis yang telah dilakukan di bab sebelumnya. Kita next. Ini ada langkah-langkah untuk menyusun kesimpulan. Itu adapun langkah-langkah yang pertama itu menguraikan garis besar permasalahan dan kemudian memberi ringkasan tentang segala sesuatu yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Kedua, menghubungkan setiap kelompok data dengan permasalahan untuk sampai pada kesimpulan tertentu. Dan yang ketiga itu menjelaskan mengenai arti dan akibat-akibat tertentu dari kesimpulan-kesimpulan itu secara teoretik maupun praktis. Kemudian kita next masuk ke jenis-jenis kesimpulan. Nah, di sini ada dua jenis kesimpulan yang akan kita bahas. Yang pertama itu kesimpulan penelitian kualitatif dan kesimpulan penelitian kuantitatif. Jadi, kesimpulan penelitian kualitatif itu mereka kesimpulan pada penelitian ini dibandingkan dengan suatu standar atau kriteria yang telah dibuat oleh peneliti. Kesimpulan yang mungkin dibuat berdasarkan kriteria atau standar yang ditentukan. Kemudian kesimpulan penelitian kuantitatif dapat digeneralisasikan pada populasi apabila dari sampel dapat diketahui bahwa populasinya berdistribusi normal. Apabila populasi yang tidak berdistribusi normal, maka harus menggunakan statistik non-parametrik. Kemudian saran, jadi saran itu merupakan rekomendasi yang ditulis setelah kesimpulan, dapat ditujukan pada pembuat kebijakan, kepada para pengguna hasil penelitian yang bersangkutan, kepada peneliti berikutnya, dan kepada pemecahan masalah di lapangan. Saran adalah sesuatu yang diberikan kepada pembaca yang didasarkan atas hasil temuan dalam studi yang telah dilakukan, dan bukan berupa pendapat atau tinjauan idealis pribadi peneliti. Itu saja materi yang dapat saya jelaskan. Ada 3 pokok pembahasan yang kita bahas itu tadi telah kita bahas satu persatu mulai dari definisi dari penyusunan hasil penelitian, definisi dari pembahasan, dan terakhir definisi dari kesimpulan dan saran. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.